Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdiska Febriana Sigit Saputra, mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek pada kali ini. Pada proyek kali ini saya membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengolah data barang pada sebuah kelompok. Aplikasi ini dibuat menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu PHP natif sebagai bahasa pemrograman, dan MySQL sebagai database utama, dan Bootstrap 5 untuk membantu membuat tampilan antarmuka, dan CSS untuk memberikan tampilan yang lebih sesuai dengan tema aplikasi. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah melakukan pengolahan data barang. Di dalam aplikasi terdapat berbagai informasi, mulai dari barang, kode barang, nama barang, terus kategori, harga, dan stok. Selain data barang, aplikasi ini juga dapat menyimpan data supplier. Satu barang bisa memiliki berbagai supplier, seperti contoh pada barang Indomie goreng ini. Jadi secara sederhana aplikasi ini digunakan untuk mencatat barang yang tersedia di toko sekaligus mengetahui supplier yang menyediakan barang tersebut. Pada struktur folder project ini, di dalam folder utama terdapat beberapa folder dan file, yaitu folder aset yang berisikan style CSS, terus config untuk mengkoneksikan ke database, include, terus ada SQL, index PHP, from PHP, proses PHP, dan detail PHP, habis PHP, dan README. Untuk setiap folder ini mempunyai fungsi masing-masing. Folder aset ini digunakan untuk menyimpan file yang berhubungan dengan tampilan. Dalam hal ini terdapat file CSS. Terus folder config. Folder config ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi, terutama konfigurasi ke dalam database. Terus ada folder include. Include ini berisi file-file PHP yang digunakan berulang kali oleh beberapa halaman, seperti header, footer, dan function. Terus ada folder SQL. Folder SQL ini digunakan untuk menyimpan file SQL yang berisikan struktur database. Jadi mulai dari tabel barang, tabel supplier, terus nama database, dan contoh data. Ini sebenarnya nggak masuk ke dalam folder project itu tidak masalah. Sebenarnya ini itu nanti akan dimasukkan ke dalam SQLi PHP MyAdmin di sini. Sedangkan file seperti index PHP, terus from PHP, proses PHP, dan detail PHP, dan hapus PHP merupakan bagian utama dari aplikasi. Dengan struktur seperti ini, kode menjadi lebih terorganisir dan tidak semuanya ditulis dalam satu file. Pertama-tama saya akan menjelaskan folder config database. Jadi yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah konfigurasi ke dalam database PHP MyAdmin. Di dalam folder config itu tuh terdapat sebuah file database PHP. File ini memiliki fungsi yang sangat penting karena digunakan untuk membuat koneksi aplikasi PHP dengan database MySQL.
pada bagian awal terdapat variabel dbhost berisikan alamat server database yaitu localhost, dbname yang berisikan nama database yang saya gunakan. Nama database-nya adalah toko kelontong, maka di sini saya tulis toko kelontong. Dan db user berisi username database yaitu root, sedangkan db password berisikan password database. Setelah konfigurasi dibuat, aplikasi ini menggunakan PDO atau PHP Data Objects untuk melakukan koneksi MySQL. PDO ini digunakan supaya PHP dapat berkomunikasi dengan database menggunakan perintah SQL. Pada bagian konfigurasi PDO terdapat PDO Author Mode dan PDO Armoured Expansion. Fungsinya adalah membuat PDO memberikan expansion ketika terjadi kesalahan database. Kemudian PDO Author Default Mode dan PDO Fetch Access ini digunakan agar data itu dapat diambil dari database dan dikembalikan dalam bentuk associative array. Kemudian seluruh proses ini koneksi dibungkus dengan try dan catch. Jika koneksi berhasil, maka objek variabel PDO dapat digunakan oleh file-file PHP lainnya. Jika koneksi gagal, maka program akan menampilkan bahwa koneksi database gagal. Jadi sederhananya itu database PHP ini merupakan jabatan antara aplikasi PHP dengan data MySQL. Selanjutnya itu di dalam folder SQL terdapat database SQL. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah kode-kode SQL, perintah-perintah SQL untuk menciptakan sebuah database, mulai dari create database atau kelontong, terus create tabel-tabelnya beserta isinya, terus ini tabel create tabel barang, create tabel supplier, dan insert into ini itu untuk contoh data di dalam tabelnya. Untuk penjelasan tabel barang, tabel ini itu digunakan untuk menyimpan informasi barang yang dijual di toko. Di dalam tabel terdapat beberapa file. File ID merupakan primary key dan menggunakan auto increment. Artinya setiap barang akan memiliki ID berbeda dan ID tersebut akan bertambah otomatis. Kemudian ada terdapat kode barang. File ini digunakan untuk menyimpan kode barang seperti BRG 001, BRG 002, dan seterusnya. Kode barang ini dibuat unik sehingga tidak boleh ada dua barang yang memiliki kode yang sama. Selanjutnya ada nama barang, digunakan ini untuk menyimpan nama barang, kategori barang digunakan untuk menemukan barang, dan juga harga digunakan untuk menyimpan harga jual barang. Kemudian ada stok, digunakan untuk menyimpan jumlah barang yang tersedia. Terakhir terdapat create add dan update add. Create add ini digunakan untuk menyimpan waktu ketika data dibuat, sedangkan update add digunakan untuk menyimpan waktu terakhir data diperbarui. Terus ada tabel supplier. Selain tabel barang, terdapat tabel supplier. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi supplier yang menyediakan barang. File yang terdapat di dalamnya itu ada ID, barang ID, nama supplier, dan kontak. Terus bagian yang penting di tabel supplier itu ada di barang ID. File ini digunakan untuk menghubungkan supplier dengan barang. Relasinya itu adalah relasinya itu satu barang dapat memiliki beberapa supplier. Gitu. Jadi sebagai contoh, barang Indomie bisa memiliki dua supplier sekaligus.
Terus selanjutnya ada di folder include. Ini folder include itu ada header PHP, footer PHP, dan function PHP. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan function.php. Function PHP ini berisikan beberapa function yang digunakan oleh aplikasi. Yang pertama ada set class. Fungsi ini digunakan untuk membuat pesan notifikasi sementara. Sebagai contoh, setelah berhasil menambahkan barang, aplikasi itu dapat memberikan pesan kayak data barang berhasil ditambahkan. Terus pesan tersebut disimpan sementara menggunakan session. Kemudian pesan akan ditampilkan pada halaman berikutnya. Terus ada function generator kode barang. Fungsi ini digunakan untuk membuat kode barang secara otomatis dengan format kode BRG. Terus kemudian BRG, anggap aja contoh BRG 001. Terus kemudian kalau mau nambah data lagi jadi BRG 002 dan seterusnya. Fungsi ini tuh mencari kode barang terakhir yang ada di database. Kemudian nomor dari kode tersebut diambil dan ditambahkan 1 gitu. Jadi belum ada data barang, maka nomor pertama yang digunakan adalah 1. Kalau contohnya kalau data di aplikasi itu sama sekali belum ada, kayak baru pertama menambahkan, maka kode barang yang pertama kali ditambahkan itu adalah BRG 001. Terus ada fungsi get barang with supplier. Fungsi ini tuh digunakan untuk mengambil satu data barang sekaligus seluruh supplier yang berhubungan dengan barang tersebut. Pertama, fungsi mencari barang berdasarkan ID. Jika barang tidak ditemukan, itu fungsinya akan mengembalikan 0. Terus jika barang ditemukan, fungsinya itu akan menjalankan query kedua untuk mengambil supplier yang memiliki barang ID yang sama. Terus data supplier ini kemudian dimasukkan ke dalam array barang dengan nama supplier. Dengan begitu satu variabel barang itu tuh sudah berisikan informasi barang sekaligus daftar supplier. Terus fungsi ini nantinya digunakan pada halaman detail dan halaman edit. Terus ada fungsi rupiah. Fungsi rupiah ini digunakan untuk mengubah angka yang biasanya yang angkanya itu bisa berubah menjadi format uang rupiah. Contoh, saya menyebutkan 3.500. Maka itu nanti akan ditampilkan menjadi Rp 3.500. Jadi itu fungsinya itu jadi lebih mudah dibaca oleh pengguna. Terus ada header PHP. File ini itu digunakan sebagai header yang nantinya ditaruh di halaman atas aplikasi. Di dalam file ini terdapat deklarasi HTML, pengaturan viewport, terus booster 5, booster icon, dan CSS. Ini tuh Bootstrap digunakan untuk membantu membuat tampilan button, terus card, tabel, dan layout jadi lebih mudah. Kemudian ada navbar atau bagian navigasi. Navbar ditampilkan ikon, toko, dan tulisan. Toko kelontong. Selain itu, header juga digunakan untuk menampilkan flash message. Jadi apabila sebelumnya terdapat pesan seperti data ditambahkan atau data gagal disimpan, pesan tersebut akan ditampilkan di bagian atas halaman.
Setelah ditampilkan, session flash tersebut langsung dihapus agar pesan hanya muncul satu kali. Selanjutnya ada footer PHP. File ini digunakan sebagai bagian bawah dari halaman. Di dalamnya terdapat panggilan Bootstrap, JavaScript melalui CDN, kemudian tag HTML seperti body dan HTML yang ditutup. Kenapa overall footernya dipisah? Supaya setiap halaman itu tidak perlu menuliskan kode folder yang sama, jadi tidak terjadinya penulisan secara berulang. Selanjutnya kita masuk ke dalam style CSS yang ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi, mulai dari warna, ukuran, itu diaturnya di style.css. Masuk ke dalam index PHP. File ini tuh dapat dianggap sebagai induk halaman atau dashboard halaman daftar barang. Pertama-tama, file ini tuh memanggil database PHP untuk mendapatkan koneksi database, terus kemudian memanggil function.php agar fungsi yang dibutuhkan itu dapat digunakan. Selanjutnya terdapat query untuk mengambil data barang. Query tersebut juga menggunakan left join dengan tabel supplier. Tujuannya itu untuk menghitung jumlah supplier yang dimiliki setiap barang. Terus hasil query-nya itu kemudian disimpan dalam variabel daftar barang. Setelah data didapatkan, file header PHP dipanggil untuk manggil bagian atas halaman. Terus menampilkan data barang. Pada halaman utama terdapat tabel yang menampilkan kode barang seperti ini, kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, supplier, dan aksinya. Data ini ditampilkan menggunakan forense, artinya setiap data barang dari database akan ditampilkan menjadi satu baris pada tabel. Terus harga barang dipanggil menggunakan function rupiah. Sedangkan stok memiliki logika khusus. Jika stok sama dengan 0 maka tampil sebagai stok habis. Jika stok kurang atau sama dengan 10 maka dianggap stok menipis. Selain itu stok dianggap normal. Jadi tampilan batch stok akan berubah secara otomatis berdasarkan jumlah stok. Terus ada tombol aksi pada indeks PHP. Ini pada setiap barang terdapat 3 tombol aksi. Ada gambar mata, edit, dan hapus. Yaitu untuk digunakan untuk melihat informasi lengkap yang detail PHP. Detail PHP. Yaitu untuk digunakan untuk melihat informasi lengkap yang terdapat pada data barangnya. Terus ada from php.id, ini digunakan untuk mengubah data barang. Terus hapus php id untuk menghapus suatu data barang. Itu saja untuk inter.php. Lanjut ke from php. File ini itu digunakan untuk dua kebutuhan, yaitu menambahkan barang
baru dan mengedit barang yang sudah ada. Programnya menentukan apakah halaman digunakan untuk tambah atau edit berdasarkan adanya parameter ID pada URL. Jika terdapat ID, maka aplikasi menganggap pengguna sedang mengedit data. Jika tidak terdapat ID, maka aplikasi menganggap pengguna sedang menambahkan barang baru. Yang pertama ada mode tambah baru. Itu jika pengguna ingin menambahkan barang baru, maka aplikasi akan memanggil function generate kode barang untuk membuat kode barangnya secara otomatis. Kode barang ini itu ditampilkan pada form, tetapi dibuat read only. Artinya pengguna tidak dapat mengubah kode tersebut secara manual. Kemudian pengguna mengisi nama barang, kategori harga, dan stok. Terus ada input supplier. Ini di dalam form ini juga terdapat bagian supplier. Supplier dapat ditambahkan lebih dari satu. Terdapat tombol tambah baris. Ketika tombol tersebut ditekan, JavaScript akan mengambil template baris supplier kemudian menambahkan tabel. Setiap supplier mempunyai dua input, yaitu nama supplier dan kotak. Selain menambahkan supplier, pengguna juga dapat menghapus baris supplier. Jika masih terdapat lebih dari satu baris, maka baris tersebut akan dihapus. Terus ada edit barang. Jika form PHP mendapatkan edit dari URL, maka aplikasi akan memanggil get barang with supplier untuk mengambil data barang beserta suppliernya. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam form. Dengan begitu, ketika pengguna membuka tombol edit, seluruh data lama akan langsung muncul. Kemudian langsung dapat mengubah informasi tersebut. Itu saja untuk form PHP. Selanjutnya ada file proses PHP. Setelah pengguna menekan tombol simpan, ini tuh kayak proses di baliknya. Setelah pengguna menekan tombol simpan, itu tuh formnya mengirim data menggunakan metode POST. Jika bukan POST, maka pengguna diarahkan kembali ke halaman utama. Kemudian data dari form diambil menggunakan variabel POST. Data yang diambil itu berupa ID, kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, nama supplier, dan kontrak supplier. Terus ada validasi data. Sebelum menyimpan data, aplikasi melakukan validasi sederhana. Jika kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, maka proses akan dihentikan. Kemudian pengguna diberikan pesan bahwa semua data barang wajib diisi. Validasi ini itu penting untuk memastikan database tidak menerima data barang yang kosong. Terus transaction pada proses PHP ini salah satunya program menjalankan variabel PDO begin transaction, artinya proses database dimulai dalam satu transaksi. Transaksi ini berguna supaya beberapa proses database dianggap sebagai satu kesatuan. Jika semua proses berhasil, program akan menjalankan variabel PDO commit. Artinya seluruh perubahan disimpan
tapi jika terjadi error, program menjalankan PDO rollback. Terus ada proses tambah data. Jika variabel ID tidak tersedia, berarti pengguna sedang menambahkan barang baru. Program terlebih dahulu mengecek apakah kode barang tersebut sudah digunakan. Jika kode sudah ada, maka program memberikan pesan error. Terus jika kode belum digunakan, program menjalankan query insert untuk memasukkan barang baru ke database. Setelah berhasil, ID barang yang baru dibuat diambil menggunakan last enters ID. Ini nantinya digunakan untuk menghubungkan supplier dengan barang yang baru saja dibuat. Proses edit data. Jika variabel edit tersedia, berarti pengguna sedang mengedit data. Terus program terlebih dahulu mengecek apakah barang tersebut sudah digunakan oleh barang lain. Jika tidak ada masalah, program menjalankan query update. Data barang seperti kode, nama, kategori harga, dan stok akan diperbarui. Setelah itu supplier lama akan dihapus. Mengapa kok supplier lama itu dihapus? Karena data supplier pada form itu dianggap sebagai kondisi terbaru. Setelah supplier lama dihapus, ada form yang akan dimasukkan kembali. Dengan cara itu, data supplier akan mengikuti isi form terbaru. Terus menyimpan supplier ini, setiap nama supplier dan kontak dimasukkan ke tabel supplier. Supplier tersebut dihubungkan dengan dihubungkan menggunakan barang.id. Jika input supplier benar-benar kosong, maka data tersebut dilewati. Terus ada file detail.php. File ini tuh digunakan untuk melihat informasi lengkap sebuah barang. Itu ID barangnya diambil dari parameter URL, kemudian function get barang with supplier. Ini digunakan untuk mengambil data barang sekaligus supplier. Jika barang tidak ditemukan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama dan diberikan pesan error. Jika data ditemukan, halaman data akan menampilkan kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, serta daftar supplier. Selanjutnya proses ini udah from hapus PHP. File ini itu digunakan untuk menghapus data. Sama, ID barang diambil dari parameter URL. Kemudian aplikasinya menjalankan query delete from barang where ID. Jika data berhasil dihapus, aplikasinya akan memberikan pesan bahwa barang beserta supplier berhasil dihapus. Suppliernya itu ikut terhapus karena sebelumnya pada database sudah dibuat foreign key dengan on delete. Jadi ketika barang induk dihapus, supplier yang berhubungan dengannya juga otomatis dihapus. Terus kalau prosesnya sudah selesai, maka akan diarahkan ke index.php. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk terkait kode-kode pada aplikasi ini. Selanjutnya adalah mendemokan aplikasinya. Contoh di sini saya akan menambahkan nama barang. Nambah barang. Di sini sebelumnya barangnya ada 3. Kode barang
maka kode barang akan terisi otomatis sesuai angka terakhir pada kode barang. Kategori minta harga jual 5.000. Nama suppliernya kita acak aja ya. Terus jika mau nambah supplier lagi bisa di sini. Simpan. Maka kalau berhasil maka terdapat notifikasi data barang berhasil ditambahkan. Ini bisa kita cek apakah sudah masuk ke dalam database. Ini sudah masuk ke dalam database. Terus contohnya ketika saya mau menambahkan supplier CV Safari, aja. Terus kontaknya kita acak, kosong nggak? Nah, ya. Simpan. Data barang berhasil diperbarui. Ya, sudah terbukti langsung terbarui supplier bertambah 1. Apakah sudah masuk untuk suppliernya ke dalam tabel supplier? Bisa dilihat untuk suppliernya sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya saya akan mencontohkan jika mau menghapus data. Kalau mau menghapus data maka ada muncul notifikasi pop-up hapus barang kopi beserta seluruh datanya. Oke. Maka data berhasil terhapus. Kita cek apakah di PHP MyAdmin juga bakal terhapus. Ya, untuk CV Safari yang saya tambahkan tadi sudah terhapus dan barang Pokmi sudah terhapus. Oh iya, ini untuk halaman detailnya kita bisa melihat detail-detail kode barang, nama barang, kategori, harga, stok, dan supplier. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.